Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Pelan-pelan. Muhammad masih hidup nggak? Oi, Muhammad masih hidup di sisi Allah. Nah, itu kan makanya kan Kata bilang. Jadi siapa mereka bilang ini Muhammad mati? Mereka ini pentuhan Muhammad. Muhammad masih hidup. Kamu yang bohong, kamu. Muhammad tuh Muhammad dengar. Kamu goblok, nggak pernah belajar. Makanya belajar dis. Makanya kamu belajar dis. Jangan goblok dan pelihara dis. Muhammad masih hidup nggak? Dari nenek moyang Muhammad kau masih hidup sampai kau sekarang. Nanti jangan kau punya bini juga kayak goblok pula nanti. Muhammad masih hidup nggak? Gaya dis. Masih hidup nggak Muhammad? Hidup di sisi Allah sekarang. Dia masih hidup nggak? Masih hidup nggak dia? Enggak. Nah, enggak. Dia sama hidup, yang maha hidup Allah. Berarti dia udah mati. Berarti udah mati. Yang maha. Berarti udah mati. Dia sekarang hidup di sisi Allah. Muslim. Bingung dia. Kau dengar? Sekarang saya tanya. Muslim Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Yang namanya Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Dia Saya nggak tanya panjang-panjang. Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? sudah meninggal. Sujud bahasa Arabnya, bukan fa'duhu. Gimana sih kamu tuh? Dengar ya. Makanya Allah mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya'budun di situ kan? Apa? Ya'budun itu artinya apa? Nah, makanya dengarkan baik-baik ya di sini supaya jangan tersesat. Karena kamu ini kan tersesat. Termasuk juga berupaya menyesatkan umat Islam. Bukan menyesatkan, justru begini loh, Bang Syahrul. Di situ dikatakan, "Wa ma khalaqnal insana wal jin illa liya'budun." Ya kan? Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budu, untuk beribadah kepadaku. Nah, tahu nggak kamu ibadah itu apa? Ibadah, bagaimana cara beribadah? Allah bukan bagaimana cara beribadah. Inilah yang aku bilang. Kalian ini sudah didoktrin. Satu ngomong. Kasih dong kesempatan ngomong. Masa nggak dikasih kesempatan mau menjawab gimana? Oke, silakan. Kamu terlalu mendominasi gitu, nggak memberi ruang untuk menjawab. Nah, jadi gini Des ya. Kalau untuk menyembah kepada Allah, Allah sudah memerintahkan bagaimana caranya menyembahnya. Gimana caranya? Di Quran surat berapa? Caranya itu yang pertama fasjudu. Kemudian fasabbihu, bersujud ke hadapannya, kemudian memujinya, mensucikannya. Terus? Nah, umat Islam sudah melakukan itu dalam. Enggak, salah. Umat Islam bukan melakukan itu. Umat Muslim melakukan tunggang tungging yang tidak diperintahkan. Tunggang tungging itu kan ada yang dibaca. Ketika sujud apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang dibaca. Di mana ada ayat begitu dalam Quran? Yang artinya, dengar dulu. Maha suci Allah, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Dan bukan begini Bang Syahrul, biar nggak muter-muter kita. Di mana dalam ayat Quran bahwa ibadah kepada Allah itu gerakan tunggang tungging? Di mana? Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Kamu itu kalau sholatlah seperti aku, kata Nabi. Nah, Nabi Muhammad sholat seperti aku. Oke, agak melebar dikit ya Bang Syahrul ya. Gini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itu kan kalian kembali ke tema. Enggak, sebentar. Kita balik lagi karena kamu yang ngajak ke situ kan. Yesus. Kamu yang ngajak ke situ, giliran saya ajak ke situ kau nggak mau. Kamu mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Ya. Nah, berarti umat Muslim mengklaim Muslim sholat seperti Muhammad, betul? Nah, waktu kalian sholat, kalian mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyu nggak? Betul. Artinya apa? Ya, keselamatan kepada nabi-nabi gitu. Bukan nabi-nabi, keselamatan atas engkau wahai nabi. Maksudnya Muhammad di situ. Betul? Betul. Muhammad waktu sholat bilang gitu. Iya, seperti itu juga karena kami waktu Muhammad sholat, dia bilang gini, assalamualaikum ayuhan nabiyu. Dia ngomong sama siapa? Itu kan pemujian kepada Allah. Bukan pemujian. Gini loh. Kamu bilang Muhammad sholat. Benar. Kamu bilang kamu sholat seperti Muhammad. Dengar. Gini Des. Gini Bang Syahrul. Dengar dulu. Gini loh. Kamu bilang kamu sholat kan doa. Sholat. Begini. Assalamu ala
Assalamu Bukan ala nabi. assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Artinya salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Iya, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Oke, Itu kan doa. di situ berapa orang? Dengar Kalau dulu. assalamu alaika berarti berapa orang di Dengar situ? dulu Edis, dengar dulu orang menjawab. Kamu gak sempat mikir mau jawab, kamu maksa terus. Belum selesai ini, pop, langsung ke sana, langsung ke sini gitu. Kamu Enggak, biar kita nggak panjang-panjang Kalau mau gini. diskusi, Kalau assalamu pelan-pelan alaika, saja. Bang Sarul, kalau Pelan-pelan aja. assalamu alaika berarti itu satu orang atau banyak orang? Ayuhan nabiyyu, nabiyyu itu jamak itu, wahai para nabi. Udah, nggak apa-apa, ketawa, Gini, nggak apa-apa. apa bedanya assalamu alaika dengan assalamualaikum? Ya, Apa assalamu bedanya? alaika di sini. Kalau assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua. Oke, kalau assalamualaikum itu banyak orang, kamu tapi jamak, kalian bahasa Indonesianya. Tapi kalau assalamu alaika itu kamu satu orang, paham? Nah, dengar. Nggak, sebentar dulu, paham itu nggak? Apa bedanya? Waduh. Apa bedanya? Ini nggak, kamu paham itu nggak? Dengar dulu. Tenang, aku sudah nangkap kok. Dengar dulu, pelan-pelan kita diskusi di sini. Kamu ini muridku, dengar ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada istilah you. Dengar. Kamu kan nggak tahu, dengar dulu, makanya dengar pelan-pelan ya. Ada kata you, ada kata them, atau ketika kita merujuk kepada orang ramai, kita juga bisa mengucapkan kata you. Iya, masa Gitu kan? enggak, beda. Namun ketika kita you di situ kita tujukan kepada masing-masing individu yang ramai itu, maka alaika. Assalamu alaika. Oh, salah kamu kebalik. Dengar dulu. Kebalik kamu gimana Sarul? Dengar dulu. Nah, coba silakan. Keselamatan bagi kamu, ayuhan nabiyyu. Nabiyyu itu jamak itu. Wahai para nabi. Jadi kamu di situ satu-satu nabinya gitu kepada masing-masing nabi. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Keselamatan bagi kamu wahai para nabi-nabi. Jadi K di situ merujuk kepada perorangan nabi-nabi yang ada gitu. Ya udah, Oke, sudah. Nah. Sudah. Gini, makanya aku bilang kau ini gini loh. Orang Arab kalau ngomong kamu tunggal sama kamu jamak itu beda. Betul, ada kum, ada ka, betul. Iya, jadi kalau assalamu Ada antum, ada alaikum. anta. Tadi kau ngomong saya diam, ini kau ngomong. Kalau assalamu alaika itu salam sejahtera kepada engkau, satu orang. Ya kan? Nah, tapi kalau assalamu alaikum, salam kepada engkau banyak orang. Bahasa Indonesianya kalian. Oke? Nah, waktu kalian sholat, kalian itu mengucapkannya bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaika. Ya ayyuhan nabiyyu. Oke, nah, K di situ siapa? Ayuhan nabiyyu itu jamak. Ayuhan nabiyyu, wahai para nabi. Itu jamak. Berat ini saudara-saudara. Ya berat. Kamu yang Oke. berat, kalau kami nggak berat. Oke, dalam Kita sholat kembali itu ke kalian tema. bersolawat nggak? Kita kembali ke tema. Ya, kalian Mana bersolawat bukti nggak? kami umat Islam? Nggak, sebentar Mana dulu. bukti kami umat Islam Kalian, mentuhankan sebentar Muhammad? dulu, Bang Sarul, sebentar dulu. Waktu kalian sholat, kalian juga bersolawat nggak? Betul. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan? Oke, Muhammad gitu nggak? Iya. Loh, kok ketawa? Jadi Muhammad yang mana yang didoakan Muhammad? Ya dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena umat Islam. Jadi gini, sebentar, Sarul, gini. Jadi misalnya saya nih, nama saya kan Edis ya. Ya. Jadi saya ngomong gini, ya Tuhan berkatilah Edis. Menurutmu Muhammad bahasanya kayak gitu? Dia kayak tahu kan anak generasi Z. Mereka kan ngomongnya nggak saya dia ngomongnya. Edis mau makan, Edis lapar loh. Tahu kan orang-orang manja lebay kayak gitu, tahu nggak? Orang lebay namanya misalnya Edis nih. Ya. Dia nggak ngomong saya, dia ngomong gini, Edis lapar loh, Edis mau pergi ini. Dirinya sendiri, maksudmu Muhammad lebay kayak gitu? Gitu, dia seorang lebay gitu ya? Jadi ada sebuah hadis, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dengarlah Des, kamu bertanya tapi kamu sendiri yang jawab. Bukan, kamu mengatakan Muhammad sholat begini, ya Allah Diskusi dengan limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Masa Muhammad Kamu ngomong takut. Muhammad yang lain? Enggak, dia ngomongin Muhammad yang lain gitu. Gini, kamu ini ya tipikalnya takut diskusi dengan tenang, takut ya. Enggak takut. Tenang dulu biar ini kan gini. Oke, silakan. Oke. Jadi diskusi itu tenang aja, jangan lebay, jangan mau cari apa gitu. Jadi ada sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Kamu itu kata Nabi, kalau sholatlah seperti aku gitu. Ngomong sama siapa dia? Kepada seluruh Di mana? sahabatnya pada Di saat mana? itu. Siapa lawan bicaranya ketika itu? Loh, itu kan hadis. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Oke, silakan. Nanti saya tanggapi. para sahabat. Nanti saya tanggapi. Jadi kalau kamu itu sholatlah seperti aku kata Nabi. Nah, bagaimana Nabi sholat?
Nabi sholat dengan bacaan-bacaan seperti itu, dengan gerakan-gerakan yang kami lakukan hari ini. Oke. Kami Sudah? membaca sholawat berdasarkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi bagaimana cara sholat, gitu. Sudah. Gitu ya. Sudah. Udah. Oke, saya tanggapi ya, Bang Sarul ya. Begini, Bang Sarul. Kalau orang Islam, ya, dulu waktu saya debat sama anak-anak UIN tahun 2015, ya, mereka bilang begini, dan mereka mengiyakan pendapat saya. Mereka bilang gini sama saya, ciri-ciri hadis palsu, orang-orang yang sekolah-sekolah hadis nih, ulumul hadis, ya, pelajaran ulumul hadis, ya, mereka mengatakan bahwa hadis itu harus jelas matannya, periwayatnya, dan lain sebagainya. Saya tambahin lagi ciri-ciri hadis bohong. Ciri-ciri hadis bohong adalah Muhammad ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Karena hadis yang barusan kamu ngomong itu, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, itu hadis sangat mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Karena Muhammad ngomong sendiri, nggak ada lawan bicaranya, nggak ada asbabul wurudnya, nggak ada kronologisnya. Tiba-tiba Muhammad lagi duduk-duduk kesambet ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat. Lawan bicaranya siapa? Kagak ada. Makanya saya bilang ini hadis akal-akalan. Itu hadis dari Abu Hurairah. Mana Hadis dari Abu Hurairah. bacakan. Bentar ya. Aku ambil data dulu sebentar ya. Sudah saya bilang teman-teman ya, banyak sekali di dalam hadis itu Muhammad tuh ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir, dia ngomong aja gitu. Lawan bicaranya nggak ada, gitu loh. Kelihatan akal-akalannya gitu loh. Iya. Tahu-tahu Muhammad ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Muhammad ngomong sama siapa? Siapa waktu itu yang dia lagi duduk sama Muhammad? Kok tiba-tiba dia ngomong sendiri kayak begitu? Bentar, kita buka data. Cuman aku lucunya begini teman-teman ya. Di sini memperdebatkan sesuatu tapi dia tidak mau menerima jawaban gitu. Temanya umat Islam dikatakan mentuhankan Nabi Muhammad, ternyata nggak ada data. Geser kepada yang lain gitu. Ini membuktikan bahwasanya Edis ini nggak mampu. Enggak, jangan kau lari kemana-mana dulu. Kau kan yang lari ke sholat. Buktikan. Di mana kami umat Islam mempertuhankan Muhammad, di mana? Baik. Di mana? Sekarang kita bicara dulu. Mempertuhankan itu apa? Oke. Aku dulu bicara ya. Kasih aku waktu. Sebentar dulu. Gini loh. Kenapa orang gini? Sarul, dengar. Kalau di Kristen itu dengar dulu Sarul, dengar dulu Sarul. Kenapa kita debat kusir? Kamu kan bilang kamu nggak mempertuhankan Muhammad. Saya bilang kamu mempertuhankan Muhammad. Tahu nggak kenapa kita debat kusir? Karena kita belum sepakat apa itu pengertian mempertuhankan. Makanya dari awal tadi saya bilang sama kamu, apa sih mempertuhankan itu? Kita tadi sudah ngobrol. Ada orang mempertuhankan hawa nafsunya, ada orang mempertuhankan setan. Nah, makanya perbuatan mempertuhankan itu apa? Kita tadi udah sepakat. Mempertuhankan itu adalah contoh, orang mempertuhankan setan. Karena apa? Karena dia takut, dia patuh, takluk, tunduk kepada setan itu, mengikuti apapun perintah setan itu. Menjadikan setan itu sebagai pemimpinnya, menurutinya, mentaatinya, mengikutinya, patuh, tunduk, mengikuti apapun dalam kendali setan itu. Setuju atau tidak? Terus. Enggak, saya tanya kamu setuju atau enggak kamu di situ? Terus aku cari data dulu sebentar. Terus. Kok terus? Iya, terus aku lagi mencari data. Lanjut. Gini loh. Sudah selesai, baru giliranku gitu. Gini. Nah, sekarang saya narasikan saja ya, uraian saya. Gini. Iya. Menurut Quran, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Siapa orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini? Yaitu mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpinnya, menurutinya, mengikutinya, takluk, patuh, tunduk, sehingga dirinya itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ada juga orang mempertuhankan setan, yaitu orang yang membuat setan itu sebagai pemimpinnya, membuat dirinya patuh, takluk, tunduk kepada apapun yang diperintahkan setan itu. Dia ikuti itu setan itu. Maka menurut Al-Quran, orang itulah yang mempertuhankan setan. Nah, orang Islam mempertuhankan Muhammad dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat dirinya patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Itu loh, biar kau paham. Coba, bisa nggak umat Islam itu membantah perkataan Muhammad? Nggak bisa. Nih. Ini salah satu contoh data mempertuhankan ya. Silakan. Di Roma 14 nomor 9 dikatakan, jelas gak nih? Sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan. Nih. Terus? Ya, supaya menjadi Tuhan. Apa pengertian menjadi Tuhan di situ? Nanti kamu jelaskan, nggak apa-apa. Nanti kamu jelaskan. Ya. Di sini aku menampilkan lagi Roma 10 nomor 9. Kalau ini kan jelas data. Kalau kami mempertuhankan Nabi Muhammad kan nggak ada data, cuma kesimpulan aja. Ini kan data nih. Nih. Sudah. Roma 10 nomor 10 belum? Roma 10 nomor 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, nih dipaksa nih supaya mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan tuh. Bahwa Yesus itu Tuhan tuh. Terus
Kuulangi ya, Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, tuh, ini jelas data supaya Kristen itu mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan. Kalau di Islam mana datanya supaya mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan? Ada nggak seperti itu? Sudah. Nah, silakan. Ya, silakan. Itu namanya diskusi satu ngomong ya, silakan. Nah, mana kameramu mana? Nih. Lanjut. Apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Ya kamu jelaskan aja Roma 10 itu. Kan jelas. Enggak, kamu kan sudah baca dalam Roma itu. Sudah saya iakan. Jelaskan aja. Iya, berarti ya sudah saya iakan. Yesus. Oh, jelas. Betul ya, Kristen. Jelas dan kami bangga dengan itu. Ya udah, sekarang perbandingan di mana dalil kami umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad? Di mana? Dalilnya dulu. Setelah sekian lama saya ngobrol sama kamu panjang lebar, kamu nggak dengar satu pun yang saya omong tadi. Ternyata nggak ada dalil, cuma penafsiran dan kesimpulan itu saja. Oke, baik ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Dengarkan. Saya mulai dulu dari mempertuhankan setan, mempertuhankan hawa nafsu. Oke? Ini kalau kamu udah nggak nyambung lagi, udah nggak usah kita diskusi. Menurut Quran ada nggak orang mempertuhankan hawa nafsu? Jelaskan aja, jangan kamu nanya kepada aku. Nggak, kamu saya tanya. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya sudahi diskusi ini. Menurut Al-Quran ada nggak orang mempertuhankan hawa nafsu? Ada nggak umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad? Ada nggak? Bukan? udah. Nggak ada. Kalau kamu baca Al-Quran, posisi Muhammad itu adalah sosok yang kepadanya kamu harus patuh, tahluk tunduk. Gitu loh. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Kau jangan kukasih yang tinggi dulu, kukasih yang dasar. Gimana sih kamu itu? Kau ngerti nggak mempertuhankan itu apa? Kalau kau tidak ngerti apa itu mempertuhankan, selama itu kau nggak sadar Muhammad itu Tuhanmu. Gimana sih kamu? Ada. Ini namanya unik nih, makanya saya terima dulu dia. Ku terima dulu dia. Ini ada muslim.id. Oh, namanya muslim.id nih. Kenapa kau tolak? Aku ganti nama karena kau tolak terus. si Al-Jabar lagi yang datang. Kenapa kau tolak undangan aku? Hah? Oke, pakai waktu ya. Pakai waktu ya. Ini aja nih, kita diskusi baik. Kita jangan saling. Oke, pakai waktu. Saya kasih waktu. Takut teman-teman. Pakai waktu. Nggak usah, kita diskusi baik. TikTok kan, berani tidak? Pakai waktu. Takut itu teman-teman. Nggak, kalau pakai timer, aku bertanya A, kau jawab B. Biar penonton yang menilai. Nggak usah. Nggak, itu nanti kamu. Baiklah, kau sudah dibawa kau gitu. Nggak berani kan? Malu. Ngapain belum dibawa? Kau pakai suaramu macam megafon. Suaramu kau bikin basoka, udah kata kau. Ini harga 200.000 nih. Harga 200.000 kau lawan sama basokamu, ya jelas kalah. Gimana? Makasih Kak Remince, makasih. Ya teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa teman-teman follow ya, follow akun saya dengan cara klik profile saya, kemudian klik follow atau ikuti ya. Kalau akun kalian bahasa Indonesia ikuti ya, atau follow kalau akun kalian settingannya dalam bahasa Inggris. Nah teman-teman juga jangan lupa share atau bagikanlah kepada orang-orang yang kalian anggap perlu melihat channel ini. Siapa itu orang-orangnya? Dua buronan saya, si Uncu PI dengan si Juma. Bagikan kepada mereka berdua, biar mereka berani menghadapi saya, karena udah lari nih. Si Uncu PI udah lari terus ini, ya lari aja terus kerja penuhan Muhammad ini. Ya kemudian teman-teman ya, kalau teman-teman mampir ke profil saya, profil utama saya, ya teman-teman lihat ada satu video yang baru saya upload. Ya, video itu berbicara mengenai bagaimana rencana kita ke depan ingin supaya ada rumah tinggal Edis TV atau rumah apologet. Ya, rumah apologet ya, tentu saja nanti di situ kita akan membuat satu konten-konten ya, memproduksi konten-konten seperti ini, menara syiar lah intinya. Nah, jadi teman-teman untuk mewujudkan rumah apologet Edis TV itu, teman-teman bisa mampir ke profil utama saya ini ya. Mampir ke profil utama saya ini, kemudian lihat nanti di situ di bio-nya ada link Saweria. Nah, teman-teman klik aja itu, pencet link Sawerianya, nanti ada lihat di situ deskripsinya ya. Di situ ada deskripsi semuanya. Ada nomor rekeningnya, ada GoPay, ada Kiris, ada semua ada di situ. Mampir saja ke profil utama saya ini. Teman-teman ingin mensupport ya, teman-teman ya.
Dan teman-teman, seperti yang kemarin-kemarin sudah kita bilang, sebenarnya ada gerakan nih. Gerakan 100.000 per orang sekali seumur hidup kolektenya. Kolektenya hanya 1 kali seumur hidup dan jumlahnya 100.000. Nah, tapi sampai hari ini teman-teman, ya masih jauh panggang dari api teman-teman. Padahal penonton 2.000 nih. Dan 2.000 ini jangan-jangan muslim semua ini teman-teman. Kenapa saya kok ada kayak gini? Aduh. Oke. Nah teman-teman, ini ada 2.000 yang nonton ini. Tapi ya itu teman-teman, bayangkan nih kalau teman, ini kayaknya yang 2.000 ini cuma 5 orang yang Kristen. Iya, terima kasih yang sudah transfer, terima kasih yang sudah TF, terima kasih teman-teman ya. Artinya masih jauh sekali lah teman-teman ya, masih jauh. Di link Saweria terakhir sudah hampir sebulan saya buka link Sawerianya, terkumpul itu 3 juta lebih, 3 juta rupiah lebih. Jadi masih sangat jauh sekali teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman silakan support ya, mampir ke profil utama saya, lihat link Saweria di situ. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton di YouTube, ya sekali lagi teman-teman yang sedang menonton di YouTube, mungkin kalian hari ini sedang melihat di YouTube saya, siaran saya ini, pasti kalian sedang menonton di channel yang mencuri konten saya. Bisa upload bukan? Oke. Oke, baiklah kita turunkan ya Batara Karang ya. Ini jangan-jangan ini yang naik ini malah dia ngerekam layar saya, teman-teman. Saya curiga begitu. Dia naik, saya naikin tuh nggak mau ngomong. Saya curiga mereka ini adalah orang-orang yang merekam layar saya ini, direkam kemudian diuploadnya, dikomersilkan oleh mereka. Saya sudah bilang berkali-kali loh teman-teman, tolong ya, bikinlah konten kalian sendiri. Jangan kalian rekam, kemudian kalian upload, kemudian akhirnya kalian itu mengkomersilkan channel saya, sedangkan saya di sini dalam posisi itu yang memang sedang dalam posisi membutuhkan, gitu loh, ya. Seperti itu. Ada yang ngomong, nyabu dulu aja. Memang luar biasa, Uclim. Saya ini merokok aja enggak loh saya. Dulu saya merokok saya. Tapi semenjak bertaubat, saya nggak merokok lagi. Heran saya dengan kalian ini. Kenapa sih kadrun ini kok kalian kok seperti itu? Kenapa kau terapkan ajaran Muhammad itu? Iya kan? Jangan kau terapkan ajaran Muhammad itu. Kan sudah aku bilang kemarin, Muhammad itu satu-satunya orang yang dipercaya sebagai nabi tapi punya riwayat halusinasi. Kau tak tahu Muhammad punya riwayat halusinasi? Makasih, Bang. Gitu loh. Jadi apapun yang diceritakan tentang Muhammad itu kau harus pikir karena dia punya riwayat halusinasi. Dia bilang tuh, menurut Muhammad katanya Jibril itu sayapnya 600 katanya. Saya tanya kamu, dia ngitungnya gimana? Kau lihat orang begitu ya, nggak usah orang lah, burung gereja. Kau tahu nggak berapa sayapnya? Coba kau pakai otakmu gitu loh. Makanya Muhammad itu kan punya riwayat halusinasi. Dari mana dia bisa tahu sayapnya Jibril itu 600 itu dari mana? Makasih Kak Remince. Makasih Dino Koil, makasih Bang. Coba kau pikir dulu itu. Ngitung dia gitu, dia ngitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 600 gitu. Mikir. Terus barusan saya juga lihat ada video di YouTube, di TikTok. Videonya Ade Armando. Dia bilang begini, masa membunuh cicak dapat pahala? Iya, cicak katanya membantu meniup-niup api. Makanya kau pikir Muhammad itu, coba kau pikir bener nggak sih dia itu dia lagi halusinasi gitu loh. Coba dari mana Muhammad bisa tahu kalau cicak itu bantu niup-niup kayak apa? Apa jangan cicak? Makasih Karim Mince, makasih. Makanya aku bilang kan, ada satu video juga ini dari Muslim juga. Dia membantah riwayat yang ada di hadis Sahih Bukhari itu. Kan di dalam Sahih Bukhari kan tertulis bahwasanya Muhammad itu kena sihir. Nah, akibat dia kena sihir itu dia berhalusinasi. Dia nggak bisa bedakan tuh, dia udah bersenggama sama istrinya atau belum, dia nggak bisa bedakan. Itu narasinya seperti itu. Dia lapor sama Aisyah, ini loh penyebabnya Aisyah, bahwa saya nggak sudah berhubungan sama kamu atau belum. Itu katanya dia disihir 1 bulan lamanya. Nah, di dalam satu video itu dari Muslim sendiri dia bilang gini, kalau kalian percaya Muhammad itu punya riwayat kena sihir, ya punya riwayat halu, jangan-jangan yang diceritain semua itu halu semua, karena dia punya riwayat halu loh. Orang kalau punya riwayat halu, jadi orang curiga ini halusinasinya dia, soalnya dia punya riwayat halu. Makasih Dino Koin, makasih. Gitu loh. Nah,
Di dalam riwayat-riwayat memang banyak cerita-cerita Muhammad yang dicurigai halusinasinya Muhammad. Contoh, sayap Jibril 600 katanya. Bisa pas gitu 600. Terus jumlah nabi itu 124.000. Pas bisa genep gitu loh, genep. 240. Muhammad ngitungnya dari mana? Ada gitu wahyu ke dia begitu. Wahai Muhammad, jumlah nabi 240.000 orang. Tapi jangan lupa ayatnya jangan dimasukkan Quran ya. Soalnya itu wahyu, bisa-bisa itu halusinasi. Loh, iya kan? Teman-teman, ayo kami ini penistaan. Loh, saya tantang kalian datang kemari, buktikan bahwa yang saya katakan itu penistaan. Kalau Muhammad punya riwayat halu, ada hadisnya. Gimana sih kamu tuh? Masa mau saya putarin terus tiap hari itu terus kita bahas Muhammad punya riwayat halu? Gimana kamu tuh? Ya, Raden Ronggo, silakan nyalakan kamera Anda. Raden Ronggo. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Iya, silakan nyalakan kamera Anda dulu, Raden Ronggo. Pertanyaannya apa? Udah malu jadi orang Islam? Masalah malu nggak malu? Saya udah malu jadi orang Islam. Muka saya udah malu. Nggak pede saya tampilkan muka saya karena saya udah malu jadi orang Islam. Kacamata kok hitam? Mata udah kelihatan, udah pakai kacamata. Hitam. Iya, mata udah kelihatan. Kalau di sini hitam keren. Udah kelihatan. Ya, matamu. Mau nyalakan kamera? Matamu. Mau nyalakan kamera nggak? Coba lihatkan Oke, matamu baik. dulu. Tidur kau di bawah. Tidur kau di bawah. Matamu mana matamu? Tidur kau di bawah, tidur. Di Indonesia orang hitam berlomba putih. Di sini orang berlomba hitam biar kau tahu. Mati mereka sampai guling-guling di pantai itu mereka berjemur kayak ikan asin itu. Pengen berharap mereka putih lagi. Berharap mereka punya tan skin. Kau tan skin. Kau tan skin pun kau nggak tahu. Jadi orang-orang di sini berlomba-lomba berjemur biar kulitnya berwarna. Kau bilang-bilang hitam-hitam. Saya bangga di sini hitam. Keren biar kau tahu. Botol. Oke, kita kasih naik lagi ya. Kita kasih naik nih. Oh, si Aljabar. Ya, silakan Aljabar, nyalakan kameramu. Aljabar. Tunggu, Iris, tunggu. Silakan, nyalakan kameramu. Tunggu. Gimana sih kamu itu? Tunggu, saya tunggu ya bentar ya. Silakan. Iya, memang Muhammad punya riwayat halu gimana? Tanya sama ini Muslim ID. Bro, betul nggak Muhammad pernah berhalusinasi? Kena sihir? Kena sihir. Betul nggak? Iya, yang kena sihir. Iya. Ya, apakah Nabi itu kerasukan? Dia kena sihir betul nggak? Iya, kena sihir. Oke, Masa akibat kena sihir itu, penglihatan? akibat dari kena sihir itu dia berhalusinasi betul nggak? Iya, bagi penglihatannya. Iya, udah dibilang kok. Ini Muslim Udah. ID nih. Mau kau mau ragukan ilmunya dia? Namanya Muslim ID. Nih. Kau orang Dengerin ya. cecungut macam kau yang nggak tahu apa di kau. Sebentar. Cecungut yang nggak tahu apa-apa tentang Islam, yang Islam cuma KTP doang. Kau sekarang rekam, bikin laporan ke Mabes Polri. Dia bilang, ini Edis TV bilang Muhammad punya riwayat kena sihir dan akibat sihir itu dia berhalusinasi. Kau buat laporannya sekarang. Botol. Yes. Apakah cuma Nabi Muhammad yang mengalami seperti itu? Mana ada nabi lagi yang kena sihir selain Muhammad? Sebutkan satu Oke. nabi yang kena sihir selain Muhammad. Oke. Nabi Muhammad itu kan dia kena sihir kan penglihatannya. Setuju? Yang saya tanya, sebutkan satu nabi yang kena sihir selain nabimu. Oke. Ketika Musa berhadapan Saya tanya, sebutkan satu nabi yang kena sihir selain ini nabimu. dijelaskan. Ini dijelaskan. Sebutkan dulu Ketika Nabi namanya. Musa- Namanya apa namanya? Ya, Nabi Musa berhadapan dengan penyihir Firaun. Nah, ketika penyihir Firaun itu melemparkan talinya. Sebentar dulu. Sebentar. Nah, ini makanya jangan potong dong. Pertanyaan saya sederhana. Kamu sudah mengakui Muhammad adalah Muhammad adalah nabi yang kena sihir dan akibat sihir itu dia berhalusinasi. Nah, Iya, pertanyaan kelihatannya. saya. Iya, penglihatan itu halusinasi kan penglihatan. Gimana sih kamu Ya, halusinasi apakah cuma Nabi apanya? Muhammad? Ya, apakah cuma Nabi Muhammad? Sebentar. Muhammad pernah nggak ngomong bahwa sayapnya Jibril 600? Di mana itu? Ya tunjukkan dong, tunjukkan di mana itu? Kau kalau pura-pura nggak tahu, ku tendang. Tunjukkan dong, nggak boleh. Berapa Ya, tunjukkan sayapnya Jibril dong. berapa? Jumlah sayapnya Jibril berapa? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Udah kau tidur Itu di bawah. bukan. Udah Mana kau hadisnya? pura-pura nggak tahu aja, kau pura-pura nggak tahu, tidur di bawah. Pura-pura kau nggak tahu. Kalau kau Muslim, namamu sudah muslim.id, kau nggak usah pura-pura ngulur-ngulur waktu. Nggak usah. Males saya sama orang seperti itu. Kau sudah akui bahwa Muhammad berhalusinasi. Pandangannya tadi kau bilang. Nah, Muhammad bilang sayap Jibril 600. Makanya aku bilang.
Aku bilang sama kamu, ngitungnya bagaimana, bro? Kok bisa pas gitu 600? Burung gereja aja, kau lihat burung gereja itu. Kau nggak bisa ngitung sayapnya itu berapa? Sembarangan kau bilang 600. Cobalah kau pikir-pikir lah dulu. Terus Muhammad bilang, cicak katanya niup-niup ini, niup-niup api, membantu ini. Makanya saya bilang gini teman-teman, kamu tahu nggak cara paling praktis mereka ini untuk memuluskan aksinya? Tahu nggak kalian caranya bagaimana? Harus bawa nama Muhammad. Contoh begini, oh saya ini pengurus masjid ini, ya kan? Biasanya kan ada nih ulama pengurus masjid. Dilihat tai cicak di mana-mana nih. Oh sialan ini banyak tai cicak ini. Gimana caranya nih biar kita basmi cicak-cicak? Ah, muncul ide dia. Kita bikin aja, kita karang membunuh cicak dapat pahala. Itu di situ sebenarnya kau tahu. Cuman akalmu nggak nyampe ke situ, gitu loh. Dibuatlah membunuh cicak dapat pahala. Supaya apa? Supaya kalian lomba-lomba bunuh cicak biar nggak banyak di situ tai cicak. Itu caranya. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini, dari mana Muhammad tahu kalau cicak itu membantu meniup api? Memang cicak bisa niup api? Sejak kapan ada cicak bisa niup api gitu loh, makanya barusan viral loh videonya ini Ade Armando. Lagi pula kata Ade Armando, kalau memang cicak itu membantu meniup api Ibrahim, itu kan cicak yang udah meninggal itu. Keturunannya ke pantai, gimana sih kamu itu? Bahkan katanya dapat pahala. Membunuh cicak dalam sekali pukulan dapat pahala. 2 kali pukulan agak turun sedikit pahalanya, dapat pahala. Pertanyaannya, kenapa itu ayat nggak masuk di Quran? Kenapa nggak masuk di Quran itu? Wahyu itu. Namanya wahyu kan harusnya masuk di Quran kan? Betul nggak? No, gimana sih kau itu? Terus lagi kata Muhammad, nanti barang, tahu kan barang ya? Aku harus pakai bahasa gini ya. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya ya. Barang laki-laki, burung laki-laki, menurut Muhammad, kalau berdiri di surga 70 tahun berdirinya. Itu kata Muhammad juga. Makanya kau cek dulu. Muhammad kan punya riwayat halu. Dia kan punya riwayat halu. Jangan-jangan yang dibilang itu halu. Memang kalau bahas Muhammad, Juma, Yusuf, PI, lari semua itu, kabur mereka. Rekam kau bawa ke Mabes Polri. Iya, Pak, ini kata orang ini katanya Muhammad kena sihir katanya. Rekam. Ya, katanya Muhammad kena berhalusinasi. Kau rekam sekarang. Ku tunggu. Memang kau. Malah justru nanti kau malu kau nanti. Gitu loh. Kok dibilang pengaruh domba? Bukan pengaruh domba. Saya ini hanya menjawab ulama-ulama kalian. Ulama-ulama kalian ya mengatakan bahwa di dalam Injil, ya, di dalam kitab suci kami, di dalam Injil dikatakan Yesus menubuatkan tentang seorang nabi yang namanya Muhammad. Dari mana? Jalan ceritanya dari mana? Orang Muhammadmu aja kayak begitu gimana? Di dalam Injil disebutkan pada waktu hari berbangkit, di hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Nah Muhammad malah ngomong, malah burungnya 70 tahun berdiri. 70 tahun. Tahu nggak? 70 tahun berdiri. Pegel gak itu? Gimana? Emang pipis gitu? Nggak pipis 70 tahun. Aduh, memang kalau banyak lagi pokoknya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih lagi nih aja ruqyah syariat mukjizat. Nah, Muhammad aja agak punya mukjizat. Kok dia ada mukjizatnya? Nah, silakan. Ruqyah. Halo Kudis. Si Ruqyah ini kemana? Sialu. Silakan Ruqyah. Sialu. Silakan Ruqyah, silakan. Ya, Sialu. Kenapa ada apa ini Om Kudis? Kau dari tadi nggak nyimak? Ya, apa yang mau ditanyakan ini? Saya bisa jawab semua. Betul nggak Muhammad punya riwayat halu? Riwayat halu? Ya. Kalau riwayat dia tercatat nggak tuh di kedokteran gitu? Ada nggak catatannya? Kalau nggak ada, berarti nggak ada riwayat halu, Bang.
Kalau tercatat di tercatat hadis di Bukhari. kedokteran, misalnya ada di histori kedokteran itu, baru dia riwayat halu. Sudah? Saya katakan, riwayat halu Muhammad dicatat oleh Bukhari. Mana kamera mana? Riwayat halusinasinya Muhammad dicatat dalam kitab Sahih Bukhari. Percaya nggak? Abangku, itu harus tercatat dulu di kedokteran, abangku. Kenapa kau lari Ya, kamu? contohnya Nabi Muhammad ini mendaftar berobat di dokter, itu dicatat itu. Kalau jika ada riwayat halu demikian, riwayatnya demikian. Lah ya, beliau saja tidak pernah berobat ke dokter kok. Bagaimana bisa dikatakan sebagai beriwayat halu? Sorry sebentar, saya tinggal tadi ambil air minum. Ya kan? Ya kan Bang Kudis? Gimana? Lah, baginda Nabi Muhammad saja tidak pernah berobat ke dokter, apalagi ke ahli psikiater. Nggak ada berarti riwayat halunya. Berarti Muhammad nggak pernah halusinasi? Ya silahkan Anda buktikan. Ada Baik, tidak riwayat baik. bahwa beliau halusinasi? Baik. Sudah Ada tidak? kuberi tantangan loh. Sudah kuberi tantangan. Kalau saya ngomong itu, kau lapor polisi, ya. Enggak. Kegiatan kalian. Coba abang Berat tunjukkan sama lapor. saya Kalau berat lapor. perobatannya baginda Nabi Muhammad. Ada tidak beliau berobat ke dokter? Ada riwayat halu gitu. Baik. Apalagi di sini dokter psikiater. Baik. Jadi harus jelas Om Kudis Baik. gitu. Baik Dan ya. jangan asal ngomong. Dengarkan ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Ubay bin A'sam, orang yang begitu. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih video istrinya atau belum. Suatu kali istrinya ingatkan, ya Rasulullah belum ada datang ke tempat kami. Seperti itu. Oke, sebentar. Kita ini langsung yang kata halusinasi ya. Langsung ini. Ini yang langsung Ya. mengatakan halusinasi. Sebentar. Biar kalian dengar langsung nih ya. Sabar. Ini langsung ada kata halusinasi di sini. Kita udah siapkan teman-teman, nggak sembarangan. Asal-asal ngomong. Nih. Ya dicari dulu riwayatnya benar tidak. Aduh, Om Kudis ini gimana? Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna. Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah? Saya sudah paham itu abangku, nggak usah dijelaskan. Katanya sama Ustaz. Nggak usah dijelaskan, saya sudah paham. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Nabi Al-Asam. Kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi Berhalusinasi. Udah dengar? Nah, cuman kan beliau tidak ada riwayat halusinasi ya bangku. Gimana sih? Udah kau tidur di bawah. Udah kau tidur di bawah. Nih lo, kau dengar lagi, kau dengar. Nih. ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal atau hatinya Berhalusinasi. Gimana sih kamu tuh punya riwayat? Udah punya riwayat lalu udah dibilang kok. Bahkan seorang muslim sendiri itu muslim juga, tapi dari ahlul bait, ya, yang mengatakan riwayat itu, tapi dia nggak percaya karena itu anunya orang Sunni, ya. Nih, biar kalian tahu, saya putarkan lagi nih ya. Mohon maaf ini kalau berulang-ulang nih. Nih, bagaimana nih ya? Dengarkan nih. Sihir, santet, sampai halusinasi. Nah, ya benar kan? Ya Nabi Muhammad tidak pernah kena sihir, santet, sampai halusinasi, atau apapun itu. Mau punya Nabi yang pernah kena sihir? Kalau saya sih enggak. Kami, mazhab Ahlul Bait, menolak tegas riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Yang sampai mengatakan Nabi Muhammad tidak sadar apa yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, dalam Al-Quran, Allah berfirman ketika iblis mengatakan, aku akan goda semua anak-anak Adam, tapi ia mengatakan kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Jika iblis saja tidak mampu menggoda atau mengganggu orang-orang yang terpilih, lalu bagaimana dengan Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, puncak dari kesucian? Apa mungkin ini mampu menggoda? Dan yang kedua, coba kalian berpikir deh, andaikan nih ada satu orang yang punya riwayat pernah halusinasi,
Lalu orang tersebut menceritakan tentang kalian kepada kalian tentang saya bertemu dengan malaikat menyampaikan A, menyampaikan B. Kalian bakal percaya nggak? Jawabannya tidak kan? Karena kalian mengatakan, oh ini mah pernah halu, jadinya aku mat. Lalu bagaimana kita bisa memegang ucapan Rasulullah? Oleh karena itu kami dari mazhab Ahlul Bait menolak dengan tegas bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir. Kami dari Ahlul Bait menolak dengan tegas riwayat Muhammad kena sihir. Hadis-hadisnya sendiri ditolak sendiri. Islam. Jadi Syiah sama Sunni itu begitu. Nah, orang Sunni itu mendoktrin para pengikutnya Syiah itu sesat. Mereka itu sesat katanya. Didoktrin. Nah, orang Sunni iya aja. Oh iya Syiah sesat. Nah, Syiah mengatakan kami menolak riwayat Nabi kena sihir. Kenapa dia bilang begitu? Karena riwayat Nabi kena sihir itu ada di Sunni. Ada di Sunni. Jadi menurut Islam Sunni, ya, yang percaya kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kitab kuning, kitab ini, kitab itu, nggak tahu kitab apa itu, banyak kitabnya. Jadi orang-orang Sunni percaya bahwa Muhammad itu menikahi anak di bawah umur 6 tahun. 6 sampai 7 tahun. Umur Aisyah itu ketika dinikahi Muhammad tuh 6 sampai 7 tahun. Bayangkan tuh, berumah tangga ketika berumur 9 tahun. Coba kau bayangkan kayak mana. Itu menurut Syiah, menurut Sunni. Nah, Syiah nggak percaya itu. Makanya Syiah itu ya mengkritik habis-habisan orang Sunni ini. Tapi orang Sunni punya akal. Akalnya gimana? Doktrin aja lah sama anak-anak itu. Syiah itu sesat. Udah, gitu aja caranya. Makanya kalau mereka debat sama Syiah, ketika orang Sunni debat sama Syiah, mereka nggak bisa bantah orang Syiah itu. Nggak pernah bisa dibantah. Mereka cuma mengatakan, kamu sesat, cuma itu aja. Jawaban mereka itu aja. Apapun kata orang Syiah, Sunni akan bilang kamu sesat. Kalau membantah mereka nggak sanggup. Babak belur, gitu loh. Babak belur, habis mereka babak belur. Gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada. Sebentar, kita cek dulu ya. Yang Kristen jangan naik dulu ya. Yang Kristen jangan naik dulu. Kita undang yang muslim-muslim saja. Yo. Kita kasih naik, ada Chan. Halo Chan. Halo. Ya. Terus goblok kok nggak hilang-hilang apa? Marah-marah, datang-datang marah-marah. Enggak, goblok kok nggak hilang-hilang. Marah-marah. Nabi Muhammad kesurupan bajar dia manusia. Ini Tuhan kau. Kesurupan. Tuhan kau. Kameramu mana? Punya nono. Nyalakan dulu kamera. Kameramu nyalakan dulu. Silakan. Kameramu nyalakan dulu. Nah, wajar gitu kan keren. Oke, silakan. Wajar berhalusinasi, dia manusia. Kalau kau, Tuhan kau punya nonot, punya tai, kau sembah. Jadi Muhammad gak punya nonot. Muhammad punya nonot, dia manusia. Dia punya burung, dia manusia. Dia kan Tuhanmu, gimana? Bukan, manusia. Muhammad manusia, bukan Tuhan. Itulah gobloknya kau. Kenapa kau Tuhankan dia? Dari nenek moyang kau sampai sekarang sampai kau. Kenapa kau Tuhankan dia? Siapa yang Tuhan Muhammad? Muhammad adalah manusia. Kalian berseru-seru nggak kepada Muhammad? Enggak, kami nggak berseru-seru, kami mengikuti. Yang berseru begini siapa? Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang begitu? Kami berselawat. Enggak, siapa yang begitu? Siapa yang kayak begitu? Iya, kami berselawat namanya. Muslim nggak yang begini? Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu Muslim nggak? Muslim. Waktu kau berseru-seru kepada Muhammad, kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad itu enggak? Bukan mayatnya, pada Muhammad. Jadi Muhammad masih hidup? Jadi Muhammad masih hidup? Orangnya. Enggak, Muhammad masih hidup enggak? Makanya sebentar, pelan-pelan. Masih hidup di sisi Allah. Chan, pelan-pelan. Muhammad masih hidup enggak? Hoi. Muhammad masih hidup di sisi Allah. Nah, itu kan makanya kan. Jadi mereka bilang Muhammad mati. Mereka ini pentuhan Muhammad. Muhammad masih hidup. Kamu yang bohong, Muhammad tuh maha mendengar. Kamu dengar, belajar di. Makanya kamu belajar di. Jangan goblok dan pelihara di. Muhammad masih hidup enggak? Dari nenek moyang kau sampai kau sekarang. Kau punya bini juga kayak goblok pula nanti. Muhammad masih hidup enggak? Gaya this. Mah hidup enggak Muhammad? Hidup di sisi Allah sekarang. Dia mah hidup enggak? Mah hidup enggak dia? Enggak. Enggak. Dia sama hidup Allah. Berarti dia udah mati. Ya mahai. Berarti udah mati.
Dia sekarang hidup di Syria. Muslim. Bingung gak? Kau dengar? Sekarang saya tanya, Muslim Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Yang namanya Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Dia Saya nggak tanya panjang-panjang. Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? sudah meninggal. Sudah meninggal. Lalu ketika kamu begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia mendengar nggak? Kami bersalawat kepada namanya. Saya tanya, dia mendengar nggak? Dia mendengar nggak? Mendengar dia. Mendengar. Orang mati mendengar. Makanya kamu goblok nih. Udah. Kau penyembah mayat, penyembah mayatnya Muhammad. Tuhan, Pak, penyembah mayat Muhammad. Udah ku bilang kau bawa belur kau. Muhammad masih hidup. Sebentar hidup, sebentar mati. Hidup mati. Macam lampu dah. Sebentar hidup, sebentar mati. Coba kau tanya dengan baik-baik. Muhammad masih hidup atau sudah mati? Sebentar kau jawab masih hidup. Kau sudah mati. Lalu ketika kau begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kau mengatakan dengarlah seruanku Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Kalau kau jawab masih hidup, nyata kau Muhammad masih hidup. Kalau kau sudah meninggal, kau penyembah mayat. Makanya kau maju kena, mundur kena. Makanya si Juma lari Juma itu kalau lawan sama saya, debat sama saya. Apalagi kamu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang sudah mengatakan Muhammad mati hidup macam saklar. Gimana? Ya? Ayo, kita kasih naik lagi nih. Ada Bos Opas. Kita kasih naik dulu Bos Opas. Silakan Bos Opas. Bos Opas. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Bos Opas. Ya, Des, awal itu belum paham lagi lah masalah Muslim. Apa itu? Sepatutnya itu Nabi Muhammad itu utusan bukan Tuhan. Ya, kenapa kau tuhankan dia? Siapa kan tuhankan dia? Kalian orang Islam. Kalian kenapa berdoa, meminta, berseru-seru kepada mayatnya dia? Dengar dulu, ini tidak Tuhan selain Allah kan? Itu Nabi Muhammad. Sebentar gini. Kenapa pada prakteknya kalian berseru Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau bilang begitu kepada Muhammad, betul? Dengar, iya memang iya. Oke. Kenapa kau berseru-seru supaya kau ingin supaya Muhammad mendengar seruanmu? Dengar dulu, awal belum paham. Kan? Daripada you punya Tuhan mah, dia Tuhanmu itu pergi sekolah, pergi ini, pergi itu manusia itu. Dengar. Kau jangan lari kemana-mana. Dengar ya. Bukan lari kemana-mana. Dengar. Sebentar. Dengar dulu. Itu Nabi Muhammad. Bos Opas. Dengar, Bos Opas. Bukan Bos Opas, dengar. Saya tak menyembah. Saya tanya sama kamu sekarang. Pertanyaan saya sama kamu. Waktu kamu bilang Muhammadku, dengarlah seruanku. Pertanyaan saya. Jangan dulu. Jangan. Terserah kau mau bilang solawat, solet, terserah gini. Kau berseru-seru kepada siapa? Dengarkan dulu, Des. Kau berseru-seru kepada siapa? Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau di bawah. Waktu kau mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku, kau berseru-seru kepada siapa? Itu selawat, man. Dia punya selawat. Berseru kepada siapa? Hah? Paham kan? Berseru kepada siapa? Nabi Muhammad. Berseru kepada siapa? Itu utusan Allah. Enggak, berseru kepada siapa? Suruh sama siapa? Itu selawat. Udah kau tidur di bawah. Udah ditanya berseru kepada siapa? Itu selawat. Mau selawat, mau solet, mau apa? Saya bukan tanya itu. Saya tanya kau berseru-seru kepada siapa, Abdul? Kepada siapa kau berseru? Kau jawab. Kau udah bingung kau menjawab itu. Muter. Macam tahu kaki seribu disiram minyak tanah. Muter. Gimana sih kamu? Sudah saya katakan. Saya ngomong pakai akun sebentar. Ini kita rawan rungkat. Kita pakai akun satunya teman-teman ya. Kita pakai akun satunya sebentar teman-teman. Biar kita tidak rungkat seperti saran teman-teman sekalian, kita pakai akun satunya dulu. Sabar teman-teman. Dan sekalian ya teman-teman ya, bagi teman-teman sekali lagi saya katakan, bagi teman-teman yang ingin support Edis TV ya, teman-teman mendapati channel ini channel yang bagus, keren, harus disupport. Teman-teman support Edis TV yang tertera di layar ini teman-teman ya.
Ya, teman-teman yang ingin memberikan kolekte, persembahan, teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support Edis TV lewat yang ada di layar Anda sekarang yang ada di samping ini. Silakan teman-teman support. Kalau saya mengiklankan diri, kalau saya memajang iklan, jangan kabur ya teman-teman ya. Kadang kalau saya pasang iklan ini pada kabur semua ini. Karena cuma mau nonton aja teman-teman. Giliran mensupport ini pada tunggang langgang. Kenapa teman-teman? Kenapa? Saya kasih tahu teman-teman ya. Gini, kita itu kan berdebat atau berdiskusi itu sudah banyak sekali videonya. Sudah ribuan tema, sudah ribuan pokok bahasan, ribuan lawan, ya, ribuan video. Dan banyak orang mencuri video-video saya. Termasuk kalau kalian lagi nonton di YouTube ini nggak saya siarkan di YouTube saya, tapi banyak orang mencolong ini dipajang di YouTube mereka. Mereka komersilkan. Ya, mereka komersilkan sampai saya sendiri kena imbasnya. Saya nggak bisa mengupload video saya sendiri, kena copyright, kena pelanggaran hak cipta, kena konten berulang. Nah, makanya teman-teman, kita sudah debat banyak, udah diskusi banyak, udah debat sekian video sudah kita produksi. Ada yang kita lupa teman-teman. Apa? Yang kita lupa itu adalah untuk pengadaan rumah apologet. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ya ingin mensupport saya ya dalam hal pengadaan rumah apologet, teman-teman bisa support ya. Kolektenya di sini teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Kalau saya iklan ini kayaknya makasih Bang Heron. Makasih Bang Heron. Makasih Bang Heron. Ya, teman-teman kalau support lewat gift seperti Bang Heron tadi ya. Tapi kita nggak melarang. Tapi kalau mau support lewat gift lewat TikTok ini nggak masalah. Tapi yang mau saya beritahu ini loh. Misalnya teman-teman kasih saya paus misalnya. Sama TokTok diambil 50%. Jadi kalau teman-teman belinya itu 300.000, kalian support ke saya, sampai ke saya itu separuhnya. Setengah diambil oleh TokTok. Nah makanya teman-teman supaya tidak seperti itu, karena sayang banget loh, separuh diambil sama TokTok. Makanya teman-teman support langsung lewat sini. Nah saya rencana itu ada satu gerakan 100.000 per orang teman-teman. Karena saya lihat subscriber saya kan hampir 90.000. Ya 1%-nya aja bisa support 100.000 per orang. Saya rasa kita sudah cukup mengadakan rumah apologet. Tapi ya itu tadi teman-teman, yang support itu berat. Makasih Bang Eron. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan support Edis TV, support saya ya melalui yang tertulis di samping ya. Kolekte teman-teman bisa baca sendiri. Saya nggak bisa bacakan, nanti kena sama robotnya TokTok. Nanti kita langsung diblokir. Tiba-tiba putus, tiba-tiba mati gitu. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Menampilkan informasi pribadi. Ini termasuk informasi pribadi. Gitu loh. Ya. Menampilkan nomor WhatsApp, menampilkan nomor HP, pokoknya hal-hal yang bersifat pribadi itu nggak boleh ditampilkan. Makanya teman-teman sudah saya tampilkan di link Saweria saya. Ini dua channel ini channel saya asli. Ya, mau yang ini dua-duanya asli. Selain daripada itu palsu. Ya, jadi teman-teman mampir ke beranda utama saya, teman-teman lihat di beranda utama saya di profil saya itu, nanti di situ ada link Saweria, klik aja itu, klik. Nah nanti teman-teman lihat di situ, ya ada banknya ada, GoPay-nya ada, Kiris ada, semua ada di situ. Teman-teman support saya melalui itu teman-teman, karena kita perlu ada rumah apologet. Kita naikkan ini perpuluhan, iyalah intinya perpuluhan, apalagi ini spesial Natal, ya. Sekali seumur hidup aja perpuluhannya, 100.000 sekali seumur hidup. Seperti itu. Ada 90.000, nggak usah semuanya. Kalau 90.000 semuanya nanti kita punya istana kita, bukan rumah apologet lagi. Ya silakan nyalakan kameramu. Nggak usah lah, kan mau debat, bukan mau lihat muka. Sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Woi, cewek Islam nggak boleh lihat wajahnya kecuali muhrimnya. Kata siapa? Ye, katanya bisa tentang Islam. Oh, oke, ini seperti ini. Nabi Muhammad lah. Seperti ini maksudmu gini, kayak begini. Ini masuk surga begitu kalau kayak begini. Oh iya, itu pilihan. Masuk surga. Udah, kau kalau malu jadi orang Islam ngapain di sini udah? Di bawah. Apa malu aku? Kau sudah tampakkan, nyalakan kameramu. Nyalakan kameramu. Aku mau debat. Aduh, udah kau kejang-kejang. Udah aku bilang kau kalau naik sini nggak kejang. Kenapa sih? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kalau begini? Terus kamu kalau makan begini nih, gini. Namanya makan tuh mulut tuh dibuka.
Kenapa kau makan kayak begini nih? Kau begini kan, terus kau begini kan. Kenapa sih? Kok ribet banget gitu loh. Terus kau percaya begitu, dengan cara begini kau masuk surga? Aduh, jadi sama mereka ini memang lucu-lucu teman-teman. Kalau mati pakai kain kafan nanti masuk surga. Kalau makan kayak begini nanti masuk surga. Yang ada itu justru malah jadi penyakit. Itu kalau kena kain itu pasti kan kena, itu bekas-bekas makanan itu kena di kain. Dalam beberapa jam saja itu udah jadi sarang bakteri. Yang namanya kencing onta juga obat, yang mana nyambung. Kencing onta aja diumbat kok, gimana mau sehat sama mereka. Lalat, ini ada air ya. Nih, masuk lalat ke dalam, dicelupin ke dalam. Kalau ajaran orang Islam begitu. Iya, kalau ada lalat masuk, kamu lagi ngopi nih, ya, lagi ngopi. Ada lalat masuk ke dalam. Menurut ajaran Islam, makasih Bang Eron, harus kau celupin ke dalam. Hati-hati masuk penjara. Betul nggak yang saya bilang? Kalau ada lalat masuk ke minumannya orang Muslim, maka lalat itu harus ditenggelamin sekalian. Lu iya, kau mana tahu itu? Mana kau ngerti yang seperti itu? Yang kau ngerti kayak begini nih. Benarkah Bible dipalsukan? Langsung kau bilang, hore, itu namanya dakwah. Dakwah. Kalau tulisan begini, Bible dipalsukan. Kalau Islam punya hajatan, mereka pajang banner di jalan, Bible dipalsukan. Namanya dakwah. Dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen bangkit untuk menjawab, namanya apa? Penistaan. Itulah Muslim. Dibilang channel bodoh. Aduh. Yang dimaksud dengan penistaan agama itu apa sih? Coba kalian saya tanya. Penistaan agama itu kan dari sudut pandang gini. Kalau ada orang Islam ngomongin orang Kristen, Bible-nya palsu lah, ya kan? Itu namanya apa? Itu namanya bukan penistaan, karena yang jadi hakimnya orang Islam. Di dalam KUHAP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu pasal mengatakan begini, seorang hakim, ya, yang mengadili satu perkara itu tidak boleh dia itu punya ikatan keluarga terhadap perkara yang ditangani. Nggak boleh, karena nanti dia akan punya keputusannya itu nggak netral, jadi emosional. Contoh nih, kau hakim, ya kan? Kau nggak boleh mengadili perkara di mana terdakwanya itu adalah orang yang menganiaya anakmu, nggak boleh. Karena nanti bisa kau vonis seumur hidup. Nggak boleh kau punya urusan sentimen di dalam perkara itu. Sentimen yang ada dalam hatimu, nggak boleh. Itu intinya. Nah, ini juga undang-undang penistaan agama ini pasti ada sentimen. Ada. Hakimnya Islam kok gimana? Hakimnya Islam mengadili perkara penistaan agama Islam. Ya udah jelas, penistaan agama. Orang hakimnya Islam kok. Makanya penistaan agama ini dibikin saja undang-undang penistaan agama Islam, beres. Beres kalau begitu. Jadi nggak usah lagi. Gimana? Silakan, ayo naik ke atas, bantah apa yang saya katakan. Diskusi dengan baik, bantah yang saya katakan, ayo. Saya pun atar. Silakan Saiful. Oke, siap, nggak usah buka cam ya. Nggak, sebentar, saya cuma mau ngomong saja gini. Saya di kamar, lagi di kamar. Enggak, sudah masuk dari Islam? Saya lagi di kamar. Saya nggak tanya kamu di mana. Saya lagi di kamar. Kamu nyalakan kameramu. Lah ya makanya ini gini. Yang jelas itu gini, saya hormati, saya hargai Anda tentang Islam luar biasa. Sudah nggak pede kau jadi orang Islam. Kau sudah malu dilihat orang kau jadi orang Islam, kau jangan naik. Dua di kendaraan HTV yang sedang menonton, ingin nih ada orang Islam memberi kesempatan nih. Ini ada orang Kristen nih, ya, di hadapan 2000 jamaah HTV nih. Mana kita yang Muslim ini jawaban kita? Menunjukkan kamera, menyalakan kamera itu mana? Ayo, saya berikan kesempatan. Baik, jauh. Jatuh-jatuh terus. Ini sebenarnya nggak saya pakai, nih. Ini nggak saya pakai, yang saya pakai itu masih ini. Nih.
Ya. Ini sudah berapa lama ini nggak saya ganti-ganti nih? Udah mau 12 bulan. Ini mic ajaib ini. Walaupun harganya 35.000 ini, tapi mic ajaib. Makasih Okli. Tapi kita konsentrasi ke pengadaan rumah apologet dulu teman-teman, ya. Rumah apologet yang perlu kita adakan dulu lah. Makanya teman-teman, kalau mau support saya, teman-teman support ya. Teman-teman support dengan cara mampir ke beranda saya. Ya. Sekali-kali kalau follow saya, lihat beranda saya. Jangan cuma lihat siarannya aja, lihat siaran live-nya. Mampir ke beranda saya, lihat tuh, baca-baca di biografi saya. Kan ada tuh, saya tulis tuh link Saweria. Klik aja link Saweria itu. Nanti kalian akan dipindahkan ke laman Saweria saya. Di situ nanti ada saya deskripsikan. Ada support lewat Adobe BRI, bisa support GoPay, bisa Kiris, bisa ada semua di situ teman-teman. Jadi teman-teman support lewat situ ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita perlu membuat satu siaran dalam jangka panjang, teman-teman. Ya, makasih Bang Eron, makasih Bang. Gini teman-teman, karena lawan kita ini seperti Juma, Donditan dan kawan-kawan mereka itu dapat support dari Muslim dan supportnya itu nggak main-main, ya. Mereka sampai punya cabang di mana-mana. Makanya ada APII Jabar, APII Kepri, APII Riau, APII banyak APII di mana-mana APII. Tapi sangat memalukan, walaupun sangat memalukan ya, APII namanya Apologet Islam Indonesia. Slogan mereka begini, hilangkan istilah-istilah Islam di dalam Bible terjemahan kalian katanya. Tapi nggak malu dia, namanya Apologet. Memang karena yang menggagas Juma nggak berpendidikan ya kayak begitu. Kamu bayangin loh, slogannya mereka, hilangkan istilah-istilah Islam atau Arab di dalam terjemahan Alkitab. Dia nggak tahu nama organisasinya Apologet. Sudah tahu kan ada Apologet di dalam Quran. Abdul, memang kau Abdul. Nah, mereka itu dapat support teman-teman. Bahkan mereka itu ada iuran bulanannya. Si Juma itu ada iuran bulanannya. Makasih Bang Eron. Ada iuran bulanannya loh mereka. Kita teman-teman ya, para followers teman-teman Edis TV, saya nggak mau bilang ini lah. Teman-teman yang suka dengan saya, teman-teman yang, karena yang follow saya ini banyak juga hatersnya banyak. Walaupun mereka benci setengah mati dengan saya, tapi kalau mereka saya siaran, dipantengin terus itu. Berjam-jam mereka pantengin. Iya. Itulah yang ada lagu benci, tapi rindu jua. Itu kena lagu sama mereka. Gitu loh. Nah, teman-teman ya, terutama kepada teman-teman sahabat-sahabat Edis TV dimanapun teman-teman berada ya, teman-teman, kita ini ada satu rencana nih, kita ingin supaya ada rumah apologet nih teman-teman nih, ya kan? Kita punya mimpi bahwa suatu saat kita punya rumah apologet, rumah tinggal atau rumah apologet Edis TV saya teman-teman. Nah, di mana akan kita dirikan? Kita rencananya itu akan dirikan di Amerika teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalaukah ini mungkin terjadi, teman-teman bisa support, bisa pengadaan kolektor dengan cara teman-teman mampir ke beranda saya. Ya, di situ teman-teman ada link Saweria, bisa support lewat situ. Pencet aja link Sawerianya, nanti akan muncul di situ. Rekeningnya muncul, BRI muncul, GoPay segala macam muncul. Teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Duh, dibilang fiktif lagi. Memang kadrun. Iya, jangan kau kalau Juma, kau bilang mari kita support Juma. Giliran Juma aja kau bilang mari kita bantu mereka. Ya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena begini teman-teman, kalau kita berapologet dari Indonesia, ya kita nggak bakal bisa all out, kita nggak bakal bisa maksimal. Kenapa? Karena hanya mereka yang bebas bicara. Kita kalau mau bicara kita harus berputar ke kanan ke kiri kan. Karena selip-selip bicara nanti, selip-selip. Oh, selip-selip ngomong penjara. Gitu loh. Kita nggak bisa belak-belakan ngomongnya. Tapi kalau kita berapologet, ya dari satu tempat yang nggak banyak di situ kadrun-kadrun, kita bisa all out seperti itu. Kita bisa maksimal seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman.
Saya ini teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Saya ini meninggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Rumah saya yang saya tidur dengan nggak bayar, gratis, ya, saya tinggalkan. Pekerjaan saya yang saya di rumah itu makan tidur kenyang, nggak berkekurangan saya, gitu loh. Ya, ketika saya lihat seperti si Juma, Donditan dan kawan-kawan membahas iman saya, ya, Bible saya jawab, ya, saya jawab. Tapi kalau dijawab nanti seperti buah si malakama, ngancam mereka, akhirnya mereka nggak senang kalau kita jawab. Apalagi kalau kita jawab terus, kita nggak benar. Harus kita serang balik, gitu loh. Seperti main catur. Kalau main catur, kalau kalian bertahan terus, nggak bisa. Ketika Muslim bertanya kepada kita, mendebat kita, menyoal kita harus menyoal dia balik. Nah, waktu menyoal balik ini di sini rawan. Waktu kita menyoal balik, penistaan agama, kan gitu, ya kan? Mereka menyoal balik nih tentang iman kita. Kita soal balik, gimana dengan Muhammad yang kena sihir? Gimana dengan Muhammad yang menikahi anak di bawah umur? Langsung darah halal itu hati. Itulah resikonya. Bayangkan itu. Gara-gara seperti itu, teman-teman. Ya, gara-gara apa yang saya perbuat itu, saya sampai meninggalkan apa yang saya punya. Seperti itu. Jadi tidak salah lah, saya tidak salah kalau saya, teman-teman, mengatakan mari kita adakan satu kolekte untuk pengadaan rumah apologet EDIS-TV. Ya, sebagai gantinya lah, seperti itu. Walaupun itu tidak sebentar, walaupun itu tidak mudah, tapi ya terus berusaha lah, terus menerus berusaha ya, kita galang kolekte seperti itu. Karena ini yang 1.800 orang ini ya, yang mau berkolekte itu ya cuma 0,00 sekian persen. Makanya ya sabar, kita harus terus menerus seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang baru masuk, Bang, kalau mau kolektenya di mana, Bang? Bisa mampir ke beranda saya. Lihat beranda saya, profil saya, lihat di situ ada link Saweria, klik di situ. Atau teman-teman bisa di sini, teman-teman. Tapi nanti langsung saya matikan ya, teman-teman tangkap layar langsung. Karena apa? Karena kalau saya tampilkan lama-lama nanti kena blokir. Nah, teman-teman juga bisa support dari sini tuh. Ya, tangkap layarnya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Lama-lama teman-teman nanti kita kena blokir, silakan tangkap layarnya, nanti teman-teman bisa support lewat situ, teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena banyak juga orang nonton itu kadang-kadang lihat layar. Banyak juga. Tapi bukan kenapa-napa, karena tidak lihat layar, karena dia sambil ngerjain yang lain. Maklum, saya juga maklum. Gitu loh. Dia nggak bisa lihat layar itu karena dia mungkin sambil cuci piring atau dia sambil ngapain gitu. Jadi nggak diperhatikan layarnya. Dia coba pakai headset aja dengar suara seperti itu. Ya teman-teman ya, silakan support EDIS-TV ya, karena kita sudah debat udah banyak banget loh, udah nggak kurang lagi kita debat ini, udah ribuan kali kita debat ya. Yang sampai kita lupakan itu malah pengadaan rumah apologetnya, teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Banyak tuh orang sambil jemur kain katanya sambil ini, ya memang kayak gitu, nggak apa-apa bagus-bagus aja gitu loh. Nah, kalau yang nggak sempat lihat layar, nanti teman-teman lihat profil saya. Sudah saya upload satu VT saya terbaru, yang nonton udah 30.000 loh. Belum ada 24 jam saya upload itu. Baru saya upload udah, yang nonton udah 30.000 orang. Tapi yang mensupport memang jauh sekali, teman-teman. Jauh sekali. Seperti itu, teman-teman ya. Bayangkan teman-teman kalau misalnya kita bersatu padu 100.000 per orang, ya, sudah berapa dana yang terkumpul supaya kita bisa mengadakan rumah apologet, teman-teman. Tapi ya, itulah kenyataannya ya. Kalau saya nggak siaran, numpuk itu. Pesan di inbox saya, siaran, numpuk. Iya, Bang, kok nggak siaran, Bang? Bang, kemana, Bang? Nggak siaran. Saya nggak bisa tidur, nggak nonton siaran. Saya nggak bisa ngelakuin kegiatan nih, Bang, kalau nggak siaran. Soalnya kalau nggak siaran, saya sambil nonton, ya, saya sambil nyuci baju, masak, kerjaan saya beres. Iya, nggak apa-apa, tapi sesekali support lah, ya kan? Nggak masalah, teman-teman kita mengadakan acara seperti ini tuh ada ininya, teman-teman. Ada dananya gitulah ya, mengadakan acara-acara seperti ini. Kemarin wifi macet-macet, ya kan? Kalau siaran pagi macet-macet. Iya, karena ngedown gitu ininya, kecepatannya. Nah, kita udah pasang wifi gitu. Itu kan juga pakai biaya. Terus kemarin HP juga, HP-nya dari Android sekarang sudah ganti
Apple. Puji Tuhan gitu loh. Artinya semua support yang saya ini kan saya pergunakan untuk acara seperti ini, seperti itu. Nah, masih itu sinyal BPJS. Kemarin kan pada ngeledekin sinyal BPJS. Sekarang udah kuat kan sinyal kita? Udah hebat sinyal kita. Gitu. Ya hebat lah, bayarannya aja $40 sebulan. $40 itu 600.000. Seperti itu. Ya intinya teman-teman support lah seperti itu ya. Biar wifi kita semua kebayar, tempat tinggal kita kebayar, semuanya kebayar gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Support 100.000 per orang. Sekali saja seumur hidup. Seperti itu. Kalau per puluhan yang ini silakan berikan kepada pastor-pastor, para pendeta kalian di gereja seperti itu. Karena pastor-pastor, pendeta-pendeta di gereja itu harus kalian support. Kenapa? Karena mereka itu pekerja, itu pelayanan mereka gitu loh. Dan pelayanan mereka itu juga mereka kan perlu penghidupan keluarga mereka. Ini mereka kalian support di gereja kalian masing-masing. Nah, untuk apologet seperti kayak ini satu tahun sekali aja. 1 tahun sekali, bayangkan setahun sekali. Karena banyak teman-teman yang sama sekali cuman lewat. Ngeri loh. 90.000 hampir follower saya, 90.000 itu kalau dikali 100.000 itu udah terlalu banyak itu. Nggak usah 1%-nya saja. 1%-nya dari 90.000 itu. Tapi itu pun berat. 1%-nya ngeri. Ya teman-teman ya. Tapi memang karena seperti itu saya yakin karena memang nggak ngumpul semua ya kan. Ini kan cuma 1.600 teman-teman. Seperti itu. 1.600 kan kalau ngumpulin sekaligus semua follower 96.000 itu ngumpul semua kan. Apalagi yang 96.000 itu banyak hatersnya di dalam, banyak kadrunya juga. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi si Chan ini. Nah, silakan Chan. Silakan minta. Silakan nyalakan kameramu. Kameramu mana? Nah, bersih-bersih gitu bisa nggak kau suruh dia? Mana Chan kameramu? Nah, silakan. Tadi Tuhan, pertanyaan saya cuma satu loh, Chan. Kau lari kemana-mana? Masuk akal nggak Tuhan dilahirkan? Oi, aku tanya sama kau dulu. Tuhan mau jadi dilahirkan gimana sih? Tuhan Muhammad dilahirkan gimana kau itu? Muhammad kan Tuhan, itulah gobloknya kau. Muhammad itu Tuhan, kau gimana sih? Kau yang bilang Tuhan. Muhammad, jadi kenapa kau berseru-seru kepada Muhammad? Aku berselawat kepada dia, berseru-seru. Oke. Ketika kami berseru-seru, ya Yesus di gereja. Kau bilang, dengar dulu, saya lagi ngomong gantian. Ya, terus. Ya. Waktu kami orang Kristen di gereja, kami berseru-seru, ya Yesus. Kau bilang, lihat orang Kristen lagi nyembah Tuhan, ya kan gitu, betul? Iya, Tuhan kan? Yesus Tuhan kan? Iya. Jadi Tuhan siapa? Nah, sekarang kan? ketika kau ngomong terus masalahnya ini yang bikin. Iya, terus. Ketika kami orang Kristen seperti itu, kau bilang orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Nah, sekarang kalian orang Muslim, kalian di jalan raya, kalian gelar tikar. Terus kalian rame-rame ngomong begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, kau berseru-seru kepada Muhammad. Kenapa kau tidak mengakui bahwa kau lagi nyembah Tuhanmu? Kenapa? Bukan nyembah Tuhan. Kenapa kau berseru-seru kepada Muhammad kalau begitu? Bersalawat pada Muhammad. Iya, kenapa kau berseru-seru kepada dia kalau dia bukan Tuhanmu? Bukan, dia memberi jalan yang benar. Iya. Kalau orang Kristen, gara-gara kami orang Kristen berseru-seru kepada Yesus, kau bilang dia lagi menuhankan Yesus, betul? Iya, kau menyembah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kenapa kau melakukan hal yang sama? Kau nggak mau tanya dulu. mengakui. Tuhan kamu siapa? Yesus siapa? Aku tanya dulu, Tuhan kau siapa? Kenapa kau berbelit-belit? Ini nggak kau baca ini. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Muhammad bukan Tuhan aku, Yesus memang Tuhan kau. Iya, kenapa? Kalau Muhammad bukan Tuhanmu, kenapa kau berseru-seru kepadanya? Itulah gobloknya kau. Muhammad, aku bilang sekali lagi, aku tekankan sekali lagi sama kau. Muhammad bukan Tuhan manusia, tapi Yesus manusia apa Tuhan? Betul dia manusia. Tuhan manusia. Betul dia manusia. Kenapa kau Tuhankan dia? Kau Tuhankan kan? Kenapa kau Tuhankan? Udah, gobloknya kau itu. Kenapa kau Tuhankan dia? Dibunuh manusia. Kenapa kau Tuhankan Muhammad yang diracun? Waras nggak itu? Yang tidak waras itu yang menuhankan mayatnya Muhammad. Kamu gimana sih kamu? Kamu yang menuhankan mayat Muhammad. Terus kenapa kau berseru kepada itu? Kenapa kau berseru kepada itu?
Kenapa kau berseru-seru kepadanya? Kami berselawat. Kau tekankan sekali lagi ya. Iya. Kami bukan berseru menuhankan Muhammad. Gimana bersolawatnya gimana? Gimana bersolawatnya? Gimana bersolawatnya? Berselawat banyak berselawat. Muhammad kau bisa berselawat juga. Nah, oke. Waktu kau bilang Muhammadku dengarlah seruanku, kau meminta supaya dia mendengar seruanmu, betul? Mendengar dia. Dengar dulu, kau kuturunkan lagi. Kau meminta Muhammad supaya dia mendengar seruanmu, betul? Aku tekan sekali lagi. Muhammad mendengarkan seruan kita. Kau minta sama Muhammad supaya dia mendengar seruanmu, betul? Betul, dia mendengar. Nah, dia yang adalah mayat, kau minta dia supaya bisa mendengar suaramu. Dia bukan jadi mayat lagi, dia hidup di sisi Allah. Nah, makanya ku bilang teorinya dia mayat, makanya ku bilang mayat tapi hidup, mayat hidup ya. Mayat hidup. Cerdas. Makanya belajar, jangan goblok. Masa? Sebentar. Dari nenek Muhammad moyang masih hidup atau udah mati? Kau sampai sekarang. Muhammad masih hidup atau udah mati? Cucu cicit goblok juga kau. Muhammad sudah mati atau masih hidup? Muhammad dia sudah mati tapi dia hidup. Sudah mati. Waktu kau bilang sama dia, dengarlah seruanku. Waktu kau bilang sama dia, dengarlah seruanku, kau minta sama orang mati supaya mendengar seruanmu. Enggak, Muhammad bukan mati, dia hidup sekarang. Kenapa? Dengarlah seruanku, dengarlah seruanku. Orang Muslim enggak pernah mati. Udah. Mati orang Kristen. Muhammadku, dengarlah seruanku. Makasih Karim. Tuhan kau bahas Tuhan mikir kau. Dengarlah seruanku, betul enggak? Yang salib. Betul enggak? Dengarlah manusia, kau Tuhan kan? Itulah goblok. Dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada mayat. Manusia punya tai. Penyembah bangkai. Tunggu dulu. Masa kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad yang di kuburan? Tuhan kau punya nonton. Gimana? Tuhan punya nonton enggak? Masa kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad yang di kuburan? Enggak dulu. Tuhan gimana kau tuh? Justru nonotnya Tuhan Muhammad yang punya kekuatan setara 30 laki-laki. Lu gimana sih kamu itu? Manusia hebat itu namanya. Iya, siapa bilang Muhammad bukan manusia? Tuhan kau hebat. Siapa bilang Muhammad bukan manusia? Tuhan nonton hidup enggak? Tuhan kau nonton yang bilang Muhammad bukan manusia siapa? Masalahnya dia kau tuhankan itu loh. Tuhan kau nontonnya hidup enggak? Gimana kau mengatakan bahwa Muhammad itu mayat tapi kau minta supaya dia dengar? Dengarlah seruanku. Tuhan kau nontonnya hidup mana? Kau minta sama Muhammad supaya dia mendengar suaramu. Tapi dia udah mati, gimana? Penyembah bangkai Muhammad. Nah, kau tidur dengar. Oh, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa? Kau meminta sama mayatnya Muhammad. Ada-ada saja mereka ini. Kalau ditanya kepada siapa mereka berseru, mereka nggak jawab itu. Itu namanya sholawat. Sudah aku bilang sama kamu, mau namanya sholawat, mau namanya nggak masalah sama saya, nggak masalah. Yang saya tanya, kau berseru-seru kepada siapa? Ketika kau berkata Muhammadku, dengarlah seruanku. Sudah jelas-jelas, makasih Karimince. Sudah jelas-jelas kau berseru-seru kepada Muhammad. Dan Muhammad sudah orang mati, dia udah mati kuburan. Makanya aku bilang, ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, kau berseru-seru kepada mayat. Waktu orang Kristen kita di gereja berseru-seru ya Yesus, apa kata orang Islam? Orang Kristen lagi nyembah Tuhan, lagi berdoa, lagi menyembah Tuhannya. Orang Islam melakukan hal yang sama dengan cara Muhammadku, dengarlah seruanku. Tapi mereka nggak mau ngaku, itu ngeles. Itu kami nggak muter. Aduh. Oke, kita kasih lagi Ilyas Naki. Silakan Ilyas Naki. Silakan nyalakan kameramu. Gelap. Ilyas Naki. Ya, halo. Ya, selamat siang. Silakan Ilyas Naki, nyalakan kameramu. Enis, kamu lebih baik kamu debat saja. Kok ngomong aja udah nggak bener. Mabuk kencing otak kamu. Ajo Dika. Oh, dari namanya udah Ajo. Ulun Lapong. Silakan Ajo, nyalakan kameramu. Halo. Ajo, nyalakan kameramu. Sabar. Nah.
Lama-lama kebingar kabur. Kabur dia. Ferdiansyah Ferdi. Ah ini terus ini. Ini inbox saya terus ini. Inbox aja kerjanya ngirim. Ferdiansyah Ferdi, silakan nyalakan kameramu. Ferdiansyah Ferdi? Ya. Silakan nyalakan kameramu. Diskusi biasa gini aja kan, enggak apa-apa kan? Bisa kan? Kamu sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam dibawa aja. Di rumah teman ini. Nanti aja ya lagi. Ya, silakan, nanti aja. Kau naik kemari. Aduh. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, tap layar ya, like, share, bagikan, terutama teman-teman gini, saya minta pada teman-teman, kalau teman-teman ketemu Ijuma atau Yusuf PI, bilang saja, kamu dicari-cariin sama Edis TV, kenapa kau lari dari dia? Buka dulu blokirnya gitu, ya, bilang. Nggak berani lagi mereka, udah trauma. Bagaimana sih Juma itu mengupload video? Saya tantang pendeta-pendeta, orang-orang Kristen untuk berdebat katanya. Yang mau didebatin apa? Orang Quranmu sendiri aja kau nggak percaya. Saya bilang teman-teman nih, saya punya kita ganti ya background kita ya nih. Nih. Kalau Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. Besok saya bikin ini. Kalau saya bertanya, saya Kristen bertanya tentang agama Islam. Kalau ada orang Islam jawab pakai Qur'an, ingat teman-teman, saya terjun dari Monas. Sekali lagi saya katakan, saya Kristen. Kalau saya bertanya kepada orang Islam tentang agama Islam, dia jawab pakai Qur'an, saya lompat dari Monas. Kenapa saya bilang begitu? Saya pastikan bagi orang Islam kitab Al-Qur'an tidak berguna. Jangan bilang saya buktikan ya. Saya buktikan kepada orang Islam bahwa kitab Al-Quran dia tidak ada gunanya bagi dia. Nggak ada gunanya. Kalau nggak percaya naik kemari. Saya tanya kamu tentang agama Islam. Kalau sampai kau buka ada jawaban di Quran, terjun saya dari Monas. Ayo, saya kasih naik ya. Kita tes. Tes pertama, kita tes. Mereka kan suka yang simpel-simpel nih. Kita tes yang simpel-simpel. Silakan Iza Ficania. Iza. Macet. Iza. Macet kan? Macet. Kameramu mana? Kameramu mana? Ini udah ada. Mana? Nggak ada di layar, kameramu nggak nyala. Oke. Gini ya, Iza. Ingat omongan saya, rekam dan viralkan. Saya pastikan Al-Quran tidak ada gunanya bagi seorang muslim ketika saya tanya agama Islam kepada dia. Percaya? Ya. Percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Enggak. Oke, kita buktikan. Baik. Ija, karena kamu seorang pria, pastilah kamu sunat, betul? Ya, sunat. Oke, saya tanya sama kamu. Di Quran mana orang Islam disuruh sunat? Silakan, kau jawab pakai Quran. Tunggu dulu. Silakan. Tunggu dulu kan? Sudah ku bilang, kalau Quran berguna bagi muslim, saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Tidak masalahnya kau. Di Quran mana orang Islam suruh sunat? Silakan. Kau kayak ibu-ibu aja kau. Tunggu. Di Quran mana orang Islam suruh sunat? Dengar dulu orangnya. Oke, baik, kita turun. Kita kasih turun. Udah, kau tidur di bawah. Sekali lagi rekam. Kalau ada orang Islam saya tanya tentang agama Islam, dia buka Qurannya untuk menjawab, lompat saya dari Monas. Perhatikan itu. 13 tahun lamanya saya baca Quran itu. Saya pastikan Quran gak ada gunanya bagi seorang muslim ketika dia saya tanya tentang agama Islam. Saya pastikan. Kita pastikan ya. Kita kasih naik lagi nih. Ada Fajar Khan. Oke, kita kasih naik Fajar Khan. Tidak ada orang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Camkan itu. Fajar Khan, silakan nyalakan kamera Anda. Fajar Khan. Macet. Fajar Khan. Sebentar. Silakan nyalakan kamera Anda. Kita hitung sampai 3. 1, 2. Ayo kita turunkan. Gini kan enak, gitu loh.
Oke, Fajarkan, saya tanya dulu. Pak Fajarkan, apakah Anda seorang muslim? Iya, jelas muslim. Baik, tantangan saya begini. Kalau ada orang Islam, saya tanya tentang agama Islam, Quran berguna baginya, berfungsi bagi dia, saya lompat dari Monas. Saya pastikan Quran gak ada gunanya bagi seorang muslim. Saya pastikan. Kita mulai ya. Sebentar, kita mulai. Itu kan pendapat kamu. Pakai efek suaramu sebentar. Jangan pakai efek. Ya, soalnya punya kamu ini keras juga. Oke, kita satu. Punya kamu itu keras. Jadi saya ini harus keras juga. Oke, satu-satu. Coba kamu jangan pakai sungkat. Saya nggak pakai juga. Saya nggak pakai sungkat. Nggak pakai. Nggak pakai saya. Coba lihat di spill dulu. Kamu ini bohong terus. Itu di spill dulu kalau nggak pakai sungkat. Apa talinya yang di spill? Bawahnya. Gimana cara nunjukin ke kamu? Nggak pakai sungkat. Saya juga bisa nih. Saya juga bisa seperti itu. Itu kamu pakai karena ada efekmu, bisa kamu matikan, bisa kamu. Iya sudah. Nah, itu pertanyaan kamu apa? Oke, pertanyaan saya begini. Kamu sebagai orang Islam mengatakan bahwasanya kalau orang Islam mati itu harus pakai kain kafan, betul? Iya, itu tergantung keadaan. Tergantung. Sebentar, karena begini. Tergantung keadaan kan, kalau waktu perang itu kan kami muslim belum tentu lagi pakai kain kafan. Kalau baik, sudah? Iya. Oke, di Quran mana kalau orang muslim kalau meninggal harus pakai kain kafan, atau kalau di medan perang tidak pakai kain kafan tidak apa-apa? Di Quran mana? Silakan. Saya kalau di Quran saya kurang begitu paham. Masalahnya saya kan itu. Tapi kalau kamu kan juga 13 tahun katanya. Sebentar dulu. Kan sudah saya bilang, kalau ada muslim menjawab pakai Qurannya, saya lompat dari Monas. Berarti masih selamat ya, belum lompat dari Monas ya. Karena kan kamu nggak jawab pakai Quran, betul? Betul? Betul nggak? Betul nggak? Kayaknya kamu ini kan cuma nanya kayak gitu aja. Boleh saya nanya juga? Sebentar dulu, ini loh temanya. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya, betul? Tapi saya boleh nggak bertanya? Jangan kamu aja. Nggak, oke. Kamu boleh bertanya, tapi akui dulu bahwa kitab suci Al-Quran tidak berguna bagi seorang muslim. Silakan. Itu bagi kamu aja yang tidak berguna. Buktikan kalau berguna. Itu bagi kamu aja yang tidak berguna itu. Buktikan kalau berguna, gimana? Kalau kami muslim pasti berguna lah. Oke, baik. Nggak mungkin gak ada berguna. Oke, tolong tunjukkan. Makanya kamu kan katanya 13 tahun. Di Islam masa kamu nggak tahu? Satu-satu kalau ngomong. Kamu ini. Satu-satu kalau ngomong. Hit, apa hit? Yang saya tanya sama kamu. Kayak anjing aja. Tadi kan kamu bilang berguna Quranmu, betul? Iya, jelas kalau bagi Islam. Kalau begitu buktikan bahwa Quranmu berguna. Di mana ayat yang mengatakan bahwa kalau mati harus pakai kain kafan? Itu nggak usah dipertanyakan. Nggak, kalau tidur di bawah. Kamu kan, jangan di. Nggak usah dipertanyakan gimana. Kan sudah saya bilang. Ngikutin gayanya AB nih anak Batak. Kan sudah saya bilang. Dia kalau siaran kan kayak gitu. Tapi kita udah rindu dia ya teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman berapologet, resikonya seperti itu ya. Menjawab mereka ini seperti ibarat kata tangan kaki kiri di kuburan, kaki kanan di penjara. Seperti itu. Ketika kita balik nih, mereka akan ngancam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa teman-teman follow ya. Teman-teman yang baru pertama nonton, makasih Bram. Waduh, dikasih pohon Christmas. Selamat ngomong-ngomong selamat hari Natal ya teman-teman ya, udah Natalan. Ya. Teman-teman, kita memperingati Natal. Artinya apa? Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Ya, Dia yang hidup. Sementara kalau tetangga sebelah memperingati kelahirannya orang yang udah mati. Makasih Susan. Tahu nggak teman-teman? Kalau hari Natal yang ribut siapa? Coba, siapa umat yang ribut setiap hari Natal? Haram mengucapkan selamat Natal. Kita yang Natal, mereka yang ribut. Bang Aman, makasih Bang Aman. Kita loh yang Natalan. Tapi mereka yang sibuk mencari fatwanya. Iya. Padahal di dalam Quran mereka kan mereka mengatakan kan bahwa Isa itu kan Yesus kan gitu. Ya kita ikutilah dulu narasinya mereka. Ada itu ayat yang mengatakan begini, selamatlah ketika aku dilahirkan,
ketika aku mati dan aku bangkit kembali. Ada itu. Ayatnya ada. Ada di situ kata selamatlah ketika aku dilahirkan. Tapi kata mereka mengucapkan selamat. Justru yang nggak ada itu, nggak ada selamat ketika kelahiran Muhammad, itu yang nggak ada. Bahkan di dalam Quranmu, kalau kau baca Quran, kau nggak akan tahu Muhammad itu lahir di mana. Coba kau baca Quranmu, ada nggak di situ Muhammad lahir di mana? Nggak ada. Tiba-tiba aja Muhammad itu nongol di Quran. Iya. Di dalam Quran itu teman-teman, Muhammad tuh hanya disebut 4 kali. Selain daripada itu nggak ada. Dan ketika Anda tanya Muslim, Anda akan mendapatkan satu doktrin bahwasanya Quran itu diwahyukan kepada manusia bernama Muhammad. Saya terjun dari Monas kalau ada orang Muslim bisa tunjuk dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Iya. Tunjuk ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad di dalam Quran. Nur Hasan memberikan paus kepada saya, teman-teman. Jangan salah ya. Kan saya buka support ya di ini saya nih ya, buka support di sini biar teman-teman lihat nih. Untuk yang ingin mensupport Edis TV, saya kasih di sini ya, link ininya. Nih. Ya. Silakan tangkap layarnya. Nah, saya buka support seperti ini, teman-teman. Ketika saya buka support seperti ini, ya, yang mau support saya silakan teman-teman screenshot, tangkap layar, ya. Percaya nggak percaya, teman-teman? Di situ nama-nama Muslim. Jangan seperti yang kasih post tadi Nur Hasan, namanya Nur Hasan. Muhammad. Saya ingat betul itu. Ingat betul. Ya, pagi-pagi saya lagi di kamar mandi, ya kan? Lagi mau cuci-cuci. Bunyi. Rekening bunyi. Saya lihat pengirimnya Muhammad dalam hati saya. Puji Tuhan, Muhammad sudah orang Kristen. Muhammad. Belum yang perempuan-perempuan, yang perempuan-perempuan juga ada. Yang nama-nama Islami. Makanya saya bilang, mereka ini mendengar dan mereka lama-lama mengiyakan. Kan sudah saya bilang, satu kali kau nonton channel Edis TV, hatimu terbakar, emosi kau meledak-ledak. Satu kali. Kedua kali kau tonton Edis TV, kau mulai penasaran dan mencari tahu. Iya, mulai kau penasaran nih, bener nggak sih yang dibilangin ini nih kafir ini? Si kafir ini kalau ngomong bener nggak sih? Dicek sama dia, mencari tahu. Oh bener ternyata. 3 kali kau tonton, udah mulai kau manggut-manggut. Iya, bener. 4 kali kau tonton, mustahil kau jadi orang Islam lagi. Iya. Gitu loh. Makanya hati-hati kalian yang Muslim kalau nonton sini. Harus didampingi oleh ustaz. Gitu loh. Karena yang saya katakan semua benar. Yang mensupport saya itu ada namanya masih pakai C loh, MOCH, Muhammad. Wih, namanya begini. Mohon maaf ya Bang Muhammad ya, bukan bermaksud apa, tapi kita kan nggak boleh ini sebenarnya mempublishnya, sebenarnya nggak boleh. Tapi saya cuma mau kasih tahu ada orang namanya Muhammad ya. Ardian Syah juga ada, bernama Ardian Syah. Ada, jangan salah kalian. Super Muhammad loh, udah mensupport Muhammad. Artinya teman-teman, seperti Nur Hasan tadi, Abang Nur Hasan, terima kasih Nur Hasan. Ya kita belum tahu dia Muslim atau apa, tapi dari namanya kan Nur Hasan, dia memberikan paus ke sini. Gitu, ya. Seperti itu teman-teman. Nah silakan teman-teman kalau mau support saya, support Edis TV, teman-teman mampir ke beranda saya. Nah di beranda saya itu nanti kalian akan lihat di situ satu link Saweria, klik saja link Saweria itu, klik. Nah, nanti kalian akan masuk ke laman saya. Di situ nanti saya jelas ada biografi saya. Ini bank ininya, ini bank BRI-nya, ini support segini, ini apa GoPay-nya, ini kirisnya, ini ada semua di situ. Silakan teman-teman baca aja, baca. Support lewat situ ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita kasih ada lagi M Afif. Ayo kita naikkan M Afif-nya. Silakan M Afif. Kita kembali lagi ke tema ini tadi teman-teman, sabar ya. Kembali lagi ke tema ini. Ini. Silakan ya. Kalau Muslim masih penasaran, silakan naik kemari, buktikan bahwa Quran berguna bagimu. Saya pastikan bahwa Quran bagimu hanya kitab pajangan saja. Yang kau pakai itu sebenarnya bukan Quran, tetapi kitab karangan ulama. Itulah kitab suci kalian, kitab karangan ulama itu, bukan Quran. Karena Quran nggak berguna bagi kalian. Saya pastikan nggak berguna. Saya tanya nanti sunat, kalian nggak bisa jawab. Nggak ada Quran, nggak ada sunat Quran.
Ya, saya tanya nanti kalian sholat itu begini-begini, nggak ada juga itu. Semua nanti kabur, hilang. Oke, kita kasih naik lagi, ada. Sebentar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tolong pastikan teman-teman kalau mau naik, jangan akun kalian baru followersnya baru 100, 200, jangan naik ya. Karena kalian tidak bisa menyalakan kamera. Gitu loh. Pastikan followers kalian itu ya sudah mendekati 1000 atau 1000 lah seperti itu ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik, ada Bang ZG, Bang ZG. Oke. Bang ZG. Yuk, kita diskusi Bang ZG. Sabar. Naikin saya, sabar. Bang ZG, apakah Anda seorang muslim? Kabur lagi. Oke, kita kasih naik lagi, ada Hai Krevel. Aduh, siapa namanya, sulit bener. Hai Frel. Silakan, Hai Frel. Silakan nyalakan kamera, Frel. Bentar. Gimana manggil kamu apa ini? Manggil Farel aja, Kak. Oh, Farel. Silakan Farel, silakan nyalakan kamera, Farel. Ya. Sini dulu. Sini bentar. Silakan Farel. Diskusi sini bentar. Sebentar, Kak. Sebentar. Ya, saya invite Anda untuk menyalakan kamera ya. Sudah saya undang Anda untuk menyalakan kamera, silakan disetujui yang ada di layar Anda. Sini kok diskusi dulu sini. Sini kok diskusi dulu sini. Dari logat-logatmu bicara kau sepertinya dari Makassar. Iya Kak, dari Makassar. Dari Makassar, dari UIN bukan? Bukan Kak, bukan. Oh bukan, kupikir dari UIN yang cetak uang upal. Oh, bukan Kak. Enggak, soalnya kulihat namamu di sini mahasiswa hijrah. Kupikir kau mahasiswa UIN. Masa mahasiswa UIN nggak tahu di situ sarang bikin upal? Nah, silakan. Kenapa Kak? Seperti yang tertulis di layar saya ini, Bang Farel ya, bahwa Quran itu bagi seorang Muslim sebenarnya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh orang Islam itu bukan Al-Quran. Tapi wajahmu kenapa ini? Kau sudah malu jadi orang Islam? Belum kok. Jangan malu jadi orang Islam, jangan malu. Kalau sudah malu jadi orang Islam, ya wajar kalau udah tahu melakukan nabinya. Ayo silakan. Kalau Farel, begini Farel. Di Quran itu Kak. Gini Farel. Sebagai laki-laki Islam, kamu sunat kan? Ya sunat Kak. Di Quran mana orang Islam disuruh sunat? Bentar Kak. Jangan bentar. Kau cari kalau sampai ayam tumbuh taring gak bakal ada. Apa? Kalau itu nggak ada di Quran Kak. Iya makanya saya bilang, makanya betul lah tulisan ini kan. Mustahil Islam menjawab pakai Quran. Itu satu ya. Pertanyaan kedua. Di Quran mana? Di Quran mana? Kau sholat kan? Sholat nggak? Sholat. Di Quran mana orang Islam suruh sholat 5 kali sehari? Di Quran itu yang kalau didalami dia cuma menyuruh 3 kali. 3 kali. Terus kenapa 5 kali? Kalau didalami 3 kali. Iya, kenapa 5 kali? Itu kalau orang pakai di Islam itu berapa banyak ilmu Kak? Ada ilmu yang dipakai sekarang itu ilmu kalam. Yang ulama-ulama pakai ilmu kalam. Bukan ilmu Quran ya? Kita dalami lagi. Bukan. Itu tergantung dari doktrin mereka. Kak, tergantung. Kalau saya 3 waktu. 3 kali sholatnya sehari? Kalau saya 3 waktu. Berarti yang 5 kali gimana ceritanya? Berarti yang 5 kali gimana itu? Yang 5 kali? 3 Kak. Waktunya 3 kali Kak. Habis zuhur langsung ambil azhar. Ya, maksud saya begini. Yang Muslim yang mayoritas kan 5 kali sehari, betul? Kalau saya tidak kayak mereka, saya beda. Tergantung dari di dalam Al-Quran itu Kak. Kalau di dalam Al-Quran itu Kak, kita surat yang pertama itu Iqra, bacalah. Kita disuruh berakal, disuruh berilmu, disuruh berpikir. Tapi banyak orang-orang Islam, orang-orang yang di luar sana lah, dia itu kalau ditanya tentang Tuhanmu mana, dia tuh pakai perasaan. Kau kena peringatan. Enggak, Farel, kau kena peringatan. Lihat di layarmu ada peringatan?
Oh, rokok. Ya. Dan dinaik lagi Farel ya, nanti berdampak kepada channel kita ini Farel. Jadi saya turunkan dulu, maaf ya, saya turunkan dulu. Soalnya kena peringatan dia, kena juga ini acara kita peringatan nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau kita tanya mereka kayak gitu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana.
Tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.